Ayo kita sekarang mulai fokus. Orang sukses, orang berhasil, dia tidak mungkin bisa sukses dan berhasil kalau dia tidak seimbangkan antara usaha dan doa. Apa ini? Apa ini? Dah. Ayo, dengar. Orang sukses, orang berhasil, dia tidak bisa berhasil bila tanpa usaha dan doa. Apa itu? Dah tak apa-apa. Kontrol. Ayo, kasihan nanti bapak ibunya nggak pulang-pulang yuk. Dibuang. Apa? Nggak apa-apa kalau laba-laba. Yuk, udah kan? Oke, yuk. Oke, kirain tikus. Kok banyak miripnya? Sorry. Yuk, udah. Usaha dan doa, paham? Usaha dan doa. Itu lagunya tadi, berjuang. Ya, usaha dan doa. Ketika kita berusaha dan berdoa, segala apapun rintangan gak ada jadi hambatan. Kenapa? Orang yang berusaha dan berdoa, hasilnya apapun besok kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berawal dari niat kita untuk sukses, berusaha, maka kita belajar sungguh-sungguh dan keras, berdoa, maka kita jangan lupa untuk tetap mengadakan hubungan dengan Allah, maka tawakal kepada Allah. Apapun ya Allah yang Kau berikan, pasti aku yakin Engkau punya rahasia di balik semua itu. Paham? Wasa antuhibba apa bahasanya? Asa tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kau suka dan segala sesuatu itu ternyata tak baik untuk kita. Betul? Bisa jadi yang kita tidak suka ternyata baik. Nah, makanya di sini kembali kepada 3 hal tadi: bersyukur, bersabar, dan berbuat ikhlas. Maka orang yang selalu bersyukur, kunci utamanya hatinya senang. Lihat temannya lain bahagia, ikut bahagia. Betul? Lihat temannya lagi sukses, ikut sukses. Kalau hatinya sempit, bertetangga dekat depan rumahnya beli TV, mumet. Mumet bukan tuku TV, saya ngarep rumahnya. Saya ngarep rumahnya tuku pit motor, saya tetanggane meriang. Masuk rumah sakit Wiro Saban opnam. Kenapa? Karena tanggane tuku pit motor, tensinya munda nanti 200. Di rumah sakit opnam, krungu meneh anaknya laporan, rupanya ada mobil di depan rumah tetangganya, padahal kalau taikon mobil menurut parkir. Yang terjadi dia laporan pada mboknya sudah sehat mau pulang, tapi ketika kaget lihat anaknya, anak pondok ini loh mbok, coba kita sewa rumah tuku mobil anyar. Mboknya sudah sehat harusnya pulang, gigi kena di motor masuk rumah sakit. Apalagi sekarang laporan tuku mobil, apa? Tuku mobil belum mati. Ya. Maka supaya kita tahu, semua kita pasti akan mati. Ketika kita ingat akan mati, maka kita harus mengerti mati itu begitu indah. Kalau orang yang mati dalam keadaan berbuat baik, maka dia matinya husnul khotimah. Kalau kita suatu waktu dipanggil Allah, kita dalam keadaan bahagia, maka berbuatlah yang terbaik. Saat ini anak-anakku yang kelas 6 ada kesempatan untuk berbuat baik, membuat hati orang tuanya bahagia, membuat ayah bundanya gembira. Dengan cara apa? Anak-anaknya belajar dengan sukacita, anak-anaknya belajar tanpa dipaksa, anak-anaknya ingin membuat ibu dan bapaknya tersenyum bahagia. Mau? Kita lihat perjuangan seorang ibu saat melahirkan kita. Baik saat melahirkan dengan secara normal, pilihan cuma 2, kalau tidak hidup mati. Tapi ini kita lihat dengan cara
kelahiran manusia. Ini kita lihat coba. Nanti anak-anakku bisa bayangkan bagaimana perjuangan ibu. Masa kita tidak mau menghadapi tanggal 22 April? Oke, suaranya. Lihat, jangan ngerikan, tapi lihat perjuangan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu berkorban untuk anaknya bisa lahir di dunia ini. Bisa lihat di sini, Bagul punya anak, melihat dalam kelahiran secara normal maupun juga melihat punya anak yang keempat lahir dalam keadaan sesar, dan hitungan angka yang ada di atas 7 lewat meninggal sang ibu, di bawah 3 lewat meninggal sang ibu. Sama perjuangannya, kalau tidak hidup mati. Coba dilihat saya. Jadi jangan sombong kita sekarang tentang kelas 6 keren dadah. Kita gak bisa apa-apa waktu lahir, tapi merepotkan orang tua pada dasarnya. Inilah tayangan yang menggugah kita untuk bisa membahagiakan orang tua. Belum bisa bekerja untuk dengan mencari nafkah karena masih SD kelas 6. Belum bisa bekerja keras untuk membantu dengan tenaga, tapi tunjukkan sekarang prestasi Anda akan membuat sang orang tua bahagia. Lihat perjuangan mereka ketika ayah mencari nafkah, ibu berkorban dengan jiwa dan raga. Kita sekarang sudah besar berani durhaka. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Oke? Siap. Sekarang sebelum kita kembali pada muhasabah, nanti kita lihat bagaimana kasih sayang seorang anak terhadap ibu dan bagaimana pengorbanan dan perjuangan seorang ibu ketika kita akan berpisah daripadanya. Sekarang masing-masing mendekat dengan orang tuanya. Yang bawa sama ibunya, dia dekat sama ibunya. Yang dekat sama ayahnya. Ayo. Oh, Bapak. Pak menghadap ke utara. Ayo, sekarang saya tuh, ayo. Menghadap ke utara nggak apa, Bang? Di puncak acara kita hari ini. Inilah puncaknya. Tadi adalah motivasi dan semangat, dan puncaknya adalah bagaimana kita meresapi akhir daripada pertemuan kita ini. Silakan dekat sama orang tuanya, dan orang tuanya jadi pakai dua-dua ya. Siapa yang kirim-kirim, misalkan nanti Koordinasi dulu. Yuk, silakan orang tuanya nanti yang di ruang sebelah tidak muat boleh ke ruang sebelah sini, boleh maju di ruang sebelah sini. Bapak Ibu ke ruang sini semua dulu, dipenuhi sini dulu. Nanti kalau yang ini Men, bisa berulang-ulang saja. bisa. Nanti bisa berulang. Dari tadi juga otomatis Ya, berulang. oke. Nanti di laptopnya udah terlalu. Nah, nanti kita bukakan yang ini dulu nanti. Ya? Kisah seorang apa? Bukan instrumen doa, tapi ini dulu. Ke bawah dulu. Yuk, yang depan dipenuhi dulu Bapak Ibu yang sudah ketemu sama anaknya, langsung ke depan sini. Oh ya, itu dulu.
Monggo Bapak Ibu ingkang sampun kepanggih putrane langsung maju. Monggo. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun kali putrane keaturan maju. Ayo. Pak depan masih kosong. 1. Ya, sini masih kosong. Ya, sudah. Kalau sudah, maju. Penerangannya dikurangi. Lampu. Semuanya ya, Depan. Terus saya Bang yuk. Yuk maju ke depan. Semuanya depan dulu, diisi dulu. 1, 2, Ibu, Bapak, ampun teng mergi tadi ngajeng mawon. Jing, mboten napa-napa. Monggo maju mawon. Ben nggih liwat. Nggih. Yuk. Ibu, mana ibunya? 1. Yuk. Pakai mic ini nggak apa-apa, biar bisa jalan ke depan situ nanti. Ini panjang ini, Lamet. Sudah semuanya? Ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk anak agung semua, banyak kali minta ceramah, nggak dijawab, bingung. Lagi musim besok nih Pak. Semuanya sudah pada Bapak Ibu sekalian. Untuk khususnya anak-anakku, Nabi pernah menyampaikan ridho Allah fi ridho walidain wa syuhtullah fi syuhti walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu datang bila orang tua kita murka kepada kita. Makanya saat ini mau menghadapi ujian nasional UN ini, maka nggak akan ada yang lebih kuat kekuatan untuk kita bisa menghadapi ujian ini mencapai kesuksesan selain kekuatan doa dari keridhaan orang tua. Kenapa diminta untuk dekat sama ayah atau bundanya? Karena kita ingin mendapatkan maaf dari orang tua, sehingga ridhonya orang tua nantilah yang akan mengantarkan kita dalam keridhaan Allah. Kalau sudah keridhaan Allah yang datang, semua nanti kalau kita belajar diberi kesehatan dan kekuatan, nanti pada saat ujian kita akan diberi kemenangan. Semuanya harus sepakat dan tanamkan dalam pikiran bahwa kita punya suatu semangat untuk tahun ini SD Tamanan mendapatkan tempat yang terbaik dari 33 sekolah yang ada, insya Allah. Coba kita renungkan di sini, bagaimana seorang ibu, bagaimana orang tua yang begitu berharganya bagi anak-anaknya. Mari kita dengar dan kita lihat tayangan renungan seorang ibu, dan nanti kita akhiri dengan muhasabah, dan disitulah nanti kita berharap mudah-mudahan terungkapkan semua emosional untuk bisa membuat kita plong dan tenang. Selanjutnya jangan kita nodai untuk menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Inilah kenangan, semua bisa dekat dengan orang tuanya. Bagaimana asal muasal kita turun ke dunia. Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Mencoba diturunkan dia bertanya kepada Tuhan. Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Engkau akan mengirimku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil, begitu lemah. Itulah ungkapan dari si bayi. Tuhan menjawab,
rilis satu malaikat untukmu. Ia akan jaga dan mengasihimu. Tapi di surga apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi, tertawa, cukup bagi saya untuk bahagia. Demikian kata si bayi. Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan jadi lebih berbahagia. Si bayi bertanya kembali, apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara nanti kepadamu? Sekali lagi Tuhan menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Si bayi masih belum puas. Dia bertanya lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang nanti akan melindungi saya? Dengan penuh kesabaran Tuhan menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun. Si bayi tetap belum puas, melanjutkan pertanyaannya. Saya akan bersedih nantinya karena tidak melihat engkau lagi. Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walau sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu surga begitu tenangnya, sekalipun suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikat di rumahku nanti? Tuhan pun menjawab, kamu dapat memanggil malaikatmu. Inilah dia yang selalu menjaga dan mendidik kita. Panggillah ia dengan sebutan ibu. Kenanglah ibu yang menyayangimu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika engkau pergi. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuhmu? Ingatkah engkau ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu? Ingatkah engkau ketika air mata menetes dari mata ibumu? Ketika ia melihatmu terbaring sakit, sekali-kali jenguklah ibumu yang selalu menantikan kepulanganmu. Di rumah tempat di mana engkau dilahirkan, kembalilah memohon maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang ketika ibumu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu yang akan menyambut kita. Tak akan ada lagi senyuman indah dan bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong, tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi dan tak akan ada lagi yang meneteskan air mata, yang mendoakanmu di setiap hembusan nafasnya. Kembalilah segera, peluklah ibu, orang tuamu yang selalu menyayangimu. Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukanmu, dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya. Semuanya tahan nafasnya. Mari kita mengendalikan, kondisikan tubuh dan diri kita dengan satu kekosongan jiwa. Tarik nafas perlahan,
tahan dan keluarkan perlahan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas perlahan dengan panjang. Kosongkan pikiran kita. Tangan kita penuh dengan kedua kosongan. Jangan lagi sampai ada pikiran-pikiran benci. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang menghancurkan dan menghantui diri ini. Ya Allah, malam ini Kau pertemukan kami di ruangan yang begitu indah dalam sekolah ini, ya Allah. Kau dekatkan kami dengan orang tua yang kami cintai. Di saat para guru pengasuh sekolah ini mengumpulkan kami untuk mendapatkan kebahagiaan hati dan kerinduan ilahi Rabbi, ketika kami berada di sisi ayah bunda yang kami cintai. Anak-anakku, indah dekat dengan orang tua yang Kau kasihi. Mari kita sama-sama bermohon dan berdoa mohon kepada Allah. Ya Allah, bahagia rumah tangga yang penuh cinta di dalam